Nah nih teman-teman, untuk Pajero-nya itu untuk spare partnya sudah dibelikan ya. Untuk timing belt yang atas dan yang bawah, ini yang atas ya, sudah dibelikan. Kita mau tes dulu nih, kita pasang ya. Ini untuk sensor juga diganti. Ini bautnya yang patah kemarin ya, ini baut patah kemarin. Ini kita coba pasang dulu, nanti kita coba pasang, setelah itu nanti kita putar. Kalau terjadi mentok, jadi sudah berarti di dalam balap atau rocker arm ada yang patah. Jadi nanti kalau sudah kita putar, jadi setelah itu kita lepas lagi, baru kita lakukan pembongkaran. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk timing beltnya kita pasang ya. Ini kita mau tes dulu, kita tes putar. Nih ya, ini topnya sudah pas, ketemu dengan ini yang di bawah juga. Oke, sudah ketemu. Nah ini jadi tujuannya setelah kita buat seperti ini teman-teman, agar kita tahu di bagian palap, karena kepalap dan piston itu jaraknya yang sedikit. Begitu nanti kita putar, kalau misalnya dia kebalikannya sedikit, itu tidak akan ketahuan ya. Nanti takutnya kita salah analisa, jadi coba kita putar dulu. Nanti kalau misalnya tidak terjadi mentok, ini juga kita akan lakukan pembongkaran karena mau kita peremajaan untuk bagian seal clamp-nya. Ini kita coba putar dulu teman-teman, agar memastikan dan analisa kita tepat ya. Oke, kita mau coba cek, karena kalau pengetesan palap itu di atas tidak akan terlihat karena terjadi bengkokannya sedikit, itu bisa berakibat fatal. Jadi kita lakukan seperti ini caranya, kita putar dulu agar terasa ya teman-teman untuk bengkok atau tidaknya di bagian palapnya. Nanti setelah ini baru kita lepas untuk timing beltnya kembali, baru kita lakukan pengecekan di bagian rocker arm dan juga nanti kita cek di bagian seal clamp-nya. Oke, kita lanjut dulu. Apalagi ada mobil yang makan kali bang. Nah pada saat kita putar kondisinya aman ya teman-teman. Untuk balapnya aman, untuk saat kita putar tidak terjadi mentok. Nah kita tinggal lakukan pembongkaran lagi untuk timing beltnya. Kan kita lakukan pembongkaran untuk tutup klep, kita akan cek di bagian rocker arm dan juga noken asnya. Nanti kita periksa satu persatu. Yang penting klepnya aman. Pada saat nanti di luar, kita tidak perlu mencari lagi di mana yang terjadi bengkok atau kebalingan di bagian klep. Jadi kita tinggal lakukan penggantian di bagian seal. Untuk kondisi mesinnya seperti itu. Kita lepasin dulu untuk tutup klepnya. Oke, kita lanjut. Jadi banyak sekali karbon-karbon ya teman-teman. Karbonnya di sini banyak sekali. Dan juga banyak sekali bocor-bocor oli yang naik sampai ke bagian atas tutup klep ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk tutup klep Pajero sudah kita lepas ya. Kita cek di bagian armnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya mesin mobil yang menggunakan timing belt pada saat mati tiba-tiba di jalan, itu jangan dipaksakan starter terus, coba dicek dulu di bagian timingnya. Kalau misalnya mati tiba-tiba, jangan kita starter karena bisa kemungkinan timing belt putus walaupun sudah diganti baru ya. Karena ini kemarin sebelum dibawa jalan, mobil ini sudah persiapan untuk servis di bagian timing belt, sudah diganti baru. Jadi pemiliknya kemarin tidak bermasalah di bagian timingnya. Jadi kemarin pada saat mati tiba-tiba di starter terus, dan pada saat pemiliknya menelpon bengkel sebelumnya, dibilangnya kemarin kemungkinan sekringnya ada yang putus. Jadi diperiksa pemiliknya, lalu dicoba starter lagi, dan alhasilnya kondisinya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita lihat rocker arm yang nomor 1 yang X itu mengalami patah. Nah ini tuh rocker armnya jatuh di bawah ya. Ini yang nomor 1, yang nomor 2 juga patah. Nah itu
jatuh di bawah, patah ya teman-teman. Untuk yang nomor 1X kondisinya normal. Nah, ini masih utuh tapi belum tahu pasti, kita lihat dulu nanti di bagian loker arm yang lain ya. Takutnya terjadi keretakan atau gimana, kita belum tahu pasti. Yang jelas kita periksa dulu semua biar. Nah, jadi pada saat di starter itu bisa juga terjadi kebengkokan di bagian stang piston, dan juga mungkin piston mengalami jebol juga bisa. Jadi untuk pemeriksaannya kita harus periksa dengan teliti satu persatu. Pada saat kita putar di bagian timingnya, setelah kita pasang timing kemarin, kita putar kondisinya tidak ada yang nyangkut, tidak mentok. Jadi untuk pastinya kita turunkan dulu untuk asklepnya. Ini kita lepas dulu asklepnya karena untuk membuka cylinder head sekalian kita periksa di bagian stang piston. Nanti kalau misalnya sudah kita lepas cylinder headnya, kita akan tahu kondisi piston dan stang piston mengalami bengkok atau tidak. Nanti di situ terlihat. Jadi untuk cara-cara pemeriksaannya nanti seperti itu. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Kita lanjut dulu. Nah, ini sudah kita lepasin di bagian tangkupan untuk asklepnya ya, atau kansapnya, juga selang untuk tegangan tinggi yang untuk kembali ya. Selangnya untuk yang pengembali, solar pengembalinya sudah kita lepas juga. Kondisinya memang seal-sealnya juga terjadi banyak sekali kebocoran teman-teman. Di injektor ini sangat kotor sekali, bagian injektornya kotor. Nah, jadi untuk tangkupan sudah kita lepas, kita mau cabut dulu untuk asklepnya. Di sini agar terlihat di bagian mana saja yang mengalami kerusakan. Itu terlihat ya teman-teman. Untuk rocker armnya tergeletak di bawah, tak berdaya ya, seperti itu. Nah, itu yang nomor 2, yang nomor 1 itu tergeletak tuh. Ini untuk koinnya juga sampai naik kemari. Ini ya, ini koinnya naik kemari. Ini yang nomor, untuk yang ini nanti kita periksa juga semua satu persatu. Nah, ini untuk keseluruhannya belum bisa kita pastikan untuk kerusakannya apa saja yang diakibatkan karena timingnya seperti itu. Jadi kita mau periksa dulu satu persatu, semua kita periksa teman-teman agar tidak mengecewakan. Jadi inilah efek dari kalau kita sepilih untuk memasang timing belt ya. Dan juga untuk kadang usia juga bisa menyebabkan seperti itu. Tapi kemarin karena ini baru diganti, persiapan untuk lebaran kemarin, sebelum lebaran, waktu di bulan puasa kemarin ya, mau lebaran, ini persiapan mobil ini sudah benar-benar dipersiapkan dengan matang. Kalau pemiliknya diservis semua di bagian kaki-kaki dan juga bagian di mesin, dan juga semua sudah diservis. Jadi untuk persiapan di hari lebaran untuk mudik. Jadi kemarin kata pemiliknya diganti timing belt, dan akibatnya timing belt sampai seperti itu kondisinya, sangat mengecewakan sekali teman-teman. Jadi hati-hati untuk pemasangannya, dan hati-hati juga untuk analisa perbaikan untuk mobil-mobil yang mengalami, yang sudah memakai timing belt seperti ini ya teman-teman, untuk Pajero, Nova, dan yang lain-lain. Jadi harus betul-betul teliti pemasangannya, jangan sampai salah. Akibatnya bisa seperti ini, efeknya bisa sangat mengeluarkan budget yang lumayan juga untuk perbaikan ini jadinya. Oke, kita akan lepas dulu asklepnya nih teman-teman. Ini terlihat ya, kita cek asklepnya. Ini kita angkat ya asklepnya, kita angkat dulu. Nah, kita coba angkat ya untuk asklepnya untuk pemeriksaannya lebih lanjut. Ini kita lepasin perlahan teman-teman agar tidak ada yang terlewat di bagian pemeriksaan ini. Ini hanya harus benar-benar teliti kalau sudah seperti ini ya, karena kita nggak tahu bagian mana saja yang sudah berdampak efek timing belt seperti itu. Ini kita lepasin dulu satu persatu. Ini ya, terlihat ya, setelah kita lepas asklepnya baru terlihat asklep itu rocker armnya patah ya teman-teman, patah. Ini seharusnya posisi rocker armnya itu posisinya di sini ada 2 yang patah ya. Saat ini terlihat masih 2 yang patah yang langsung jatuh. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang nomor 5 juga mengalami keretakan seperti ini. Tuh terlihat ya.
keretakan seperti itu. Yang nomor 6 belum kelihatan, nanti kita periksa satu persatu, kita cek. Itu koinnya jatuh ya. Di sini untuk pengecekannya kita harus bongkar semua di cylinder head. Kita periksa nanti di bagian kepala pistonnya. Nanti kita lihat ya. Di situ nanti terlihat bagian stang piston yang mengalami bengkok, nanti kita akan terlihat di situ. Oke, kita mau coba periksa lagi. Nah ini teman-teman, untuk kondisi mobil Mitsubishi Pajero yang kemarin salah pemasangan untuk timing beltnya tuh. Ini sudah kita periksa di bagian piston dan juga stang pistonnya. Nah, jadi pada saat kalau misalnya terjadi mentok di bagian klep dan juga piston, itu bisa diperhatikan juga di bagian kepala piston ini. Di bagian piston ini dan ini, kalau misalnya ada yang tinggi sebelah daripada yang ini, itu bisa dipastikan di bagian stangnya mengalami bengkokan atau balingan ya. Ini kondisinya rata, bagus. Dan nomor 1 juga tadi sudah kita periksa, kondisinya rata juga, kondisi bagus. Ini kita coba tes putar ya. Kita putar untuk melihat ya, untuk bagian kondisi. Ini kondisinya. Nah ini sudah rata untuk piston 1 dan nomor 4, kondisi sama teman-teman. Nih yang nomor 4 juga kondisinya sama. Jadi untuk bagian piston dan stang pistonnya dalam kondisi bagus, aman. Cuma rocker arm yang mengalami patah. Ini kondisi untuk bagian cylinder head. Di bagian ruang untuk intake manifold, itu karbonnya lumayan banyak ya. Ini untuk valve-nya juga banyak yang ketutup karbon seperti ya. Nanti kita skor, kita ganti bagian o-ringnya, kita remajakan, kita cuci dulu, kita bersihkan. Kondisi seperti ini. Oke, kita lanjut dulu, kita bersihkan. Nah ini teman-teman, untuk Pajero nya kita bersihkan ya. Kita mau pasang nanti untuk o-ring klep semua, nanti kita ganti baru. Di sini untuk intake-nya kemarin ya, itu kotorannya itu sangat banyak sekali. Untuk karbon-karbonnya, IGR barusan selesai kita buka. Di bagian IGR seperti ini kondisinya. Nah kondisinya sangat kotor ya, karbon-karbonnya numpuk. Nah kita tutup untuk IGR nya. Ini juga lubang yang tertutup. Ini kita coba tuang dulu seperti ini. Nah inilah IGR nya yang tertutup teman-teman. Ini kita bersihkan dulu. Dalamnya juga kondisi seperti ini. Kita coba bersihkan ya teman-teman, tuh, agar tarikannya lebih mantap lagi juga. Nah ini kotor juga ya, karbonnya banyak sekali. Kita coba bersihkan dulu. Oke, kita lanjut. Nah ini telah kita cuci bersih, tinggal kita pasang bagian o-ringnya. Nanti kita lanjut lagi pemasangan untuk perakitan di atas ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini teman-teman untuk cylinder head Mitsubishi Pajero sudah selesai kita pasang. Di o-ring barunya sudah kita ganti. Ini sudah selesai kita pasangnya semua untuk valve-valve-nya. Nah seperti ini kondisinya. Kita mau naikkan dulu, kita coba pasang ya cylinder headnya. Itu buat-buatnya sudah cuci juga, o-ring dan ringnya juga. Untuk packingnya kita pakai yang plat ya, ini yang ori kita ganti. Ini sudah kita cuci bersih di bagian bloknya. Ini tinggal kita cocokkan dulu. Jadi untuk pemasangan cylinder head ini yang kita harus perhatikan di bagian lubang oli. Jadi harus lubang oli jangan sampai ketutup ya pada saat pemasangan packing. Jadi seperti ini. Kalau sudah pas baru kita lem dan kita pasang. Oke, kita akan coba pasang dulu. Kita lanjut. Nah ini teman-teman, cylinder head sudah kita pasang.
Ini untuk bautnya sudah kita kunci semua ya. Ini sudah dikunci, tinggal pasang rocker arm. Ada 4 buah nanti yang kita ganti untuk rocker armnya, karena yang patah tuh 3, tapi karena dibeli 4 kita pasangkan ke 4-4-nya. Yang satu nanti biar untuk stok kita tadi kita simpan nanti ya. Oke, kita akan lanjut pemasangan untuk rocker arm dan juga askletnya teman-teman. Kita pasangin dulu. Sudah kita kunci kuat ya untuk dekselnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman, untuk rocker armnya sudah kita ganti. Yang patah kemarin kita ganti 3 buah ya, karena ada 1 yang retak dan 2 yang patah. Jadi untuk pemasangannya itu sini ada tanda topnya. Tanda topnya di sini. Nah itu harus sama ya, sejajar, dan juga globinya itu seperti ini arahnya. Nah seperti ini. Ini untuk pemasangan kopnya kita pasang dulu bagian atas. Oke, kita lanjut dulu. Nah jadi ini sudah kita pasang ya teman-teman. Jadi untuk topnya ini titiknya harus sama, ketemu. Dan untuk baut 10 ini kalau misalnya kelupaan, bisa juga di press di luar lalu pasang baut ini. Kalau mau pasang kita pasang dulu baut seperti ini, baru bisa kita pasang di badikan gigi yang ini, jadi tidak lari. Ini setelah ini kita lepas untuk bautnya, baru kita pasang nanti pulinya, baru kita setel untuk bagian klepnya. Jadi klepnya itu kita setel nanti karena ada penggantian rocker arm yang baru. Oke, setelah itu nanti kita pasang tuh injektor, nanti kita pasang untuk bagian-bagian yang lain, nanti kita pasangin semua. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman, untuk proses awal kita pasang dulu di bagian timing ya, bawah. Ini pompa oli sudah kita pasang karena kemarin kita lepas, karena untuk melepas baut yang patah di bagian sini itu pompa olinya kita lepasin dulu. Setelah itu baru kita pasang kembali. Ini untuk timing bell udah kita ganti yang baru, yang bawah timing bell kecil ya kita ganti baru. Untuk top-topnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk top yang di kuras, ini ketemu dengan ini. Dan untuk yang di pompa oli yang ini ketemu dengan ini ya. Nah untuk yang di atas di sini juga sudah ada colokan, sini ketemunya dengan tanda panah yang di sana. Seperti itu. Nah ini teman-teman, lanjut kita proses pemasangan bel yang besar ya, yang panjang ini yang baru dibelikan. Untuk yang kecil sudah kita pasang, dan untuk pemasangan timing bel yang besar itu ini jangan kita ganggu-gugat ya. Ini jangan kita lepas-lepas di bagian armnya, ini jangan kita lepas, dia bebas seperti ini. Jadi yang kita lepas itu pada saat penggantian timing bel itu di bagian cat soundernya ini ya teman-teman. Ini yang harus kita lepas. Jadi tidak perlu kita congkel-congkel. Di sini kita press menggunakan bias ya atau ragum. Kita press agar dia bisa lurus antara lubang yang ini dan ini juga yang ini. Jadi seperti ini kita menahannya menggunakan besi. Kalau tidak punya besi seperti ini pakai paku juga bisa. Jadi begitu nanti kita sudah pasang bel di sini. Ini kita tinggal pasang di bagian sini. Lalu nanti armnya akan tertekan sendiri otomatis, dan itu akan sudah pas untuk penyetelannya. Jadi tidak perlu kita congkel-congkel ya teman-teman. Kita mau ganti dulu timingnya, kita pasang dulu ya. Untuk topnya tuh yang di sini satu. Ini untuk yang di nokon as ya, nokon as jumpanya di sini. Nah juga yang di supply pom di sini. Ini ketemu dengan yang di sini coakannya. Oke, lalu yang di sini seperti pertama kita pasang tadi, sama ya, topnya juga di situ. Jadi tinggal kita pasang timing belnya, nanti baru kita sesuaikan lagi topnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk belnya sudah kita pasangin ya. Ini timingnya sudah kita pasang. Cara pemasangannya seperti ini, kita pasang dulu di bagian pan belnya ini, timingnya kita pasang dulu. Ini kita paskan dulu top yang di sini ya, yang di sini, yang di pom, dan juga yang di token as, dan juga yang di core as bawah ya. Jadi ini tidak boleh dikotak-katik di bagian armnya ini, bawah lagi dari sana.
Nah, di sini armnya seperti ini kondisinya. Jadi untuk penyetelannya itu dia otomatis ini dia bisa bergerak seperti ini ya. Nah, ini penyetelannya otomatis, tinggal kita pasang di bagian tensionernya. Nih, kita pasang di sini dan di sini ya bautnya. Nah, setelah kita pasang bautnya seperti ini, tinggal kita kunci ya baut 12 nya. Setelah kita kunci, nanti kita baru bisa lepasin pengganjal yang ada di sini. Tinggal kita tarik ini, kunci dulu. Nah, kalau sudah kuat kita kunci, ini kita bisa lepas nih untuk pinnya nih, kita cabut. Ini kita cabut. Nah, ini otomatis akan mengencangkan sendiri ya di bagian panbelnya. Nih, di bagian atas. Ini sudah otomatis, tidak perlu kita songket-songket untuk menaikkannya, dia sudah otomatis. Ini kita putar dulu 1 kali putaran, setelah itu nanti kita coba setel di bagian kliknya. Nah, jadi pemasangan timing belt seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nih teman-teman, tuh Pajero yang mengalami putus timing ya. Sebenarnya bukan putus ya, cuman terlepas dari timingnya, jadi menyebabkan salah pemasangan kemarin itu, jadi dia meleset arah keluar, jadi membuat mesin tidak bisa hidup tiba-tiba di jalan. Ini untuk penyetelan klipnya teman-teman seperti ini ya. Ini untuk yang in kita mau buat standarnya yaitu 10, dan untuk yang X kita buat 15. Jadi agar suaranya halus dan bertenaga, kita buatkan 10 dan 15 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, tuh Pajero-nya sudah kita lengkapin di bagian turbo. Tinggal kita pasang di bagian ini o-ring, nanti sealnya kita ganti ya. Sealnya kita ganti semua, ini sengaja belum kita pasang. Untuk pemasangan timing, yang kejadiannya kemarin timingnya itu terlepas dari dudukan tensioner yang di bawah. Jadi kemarin indikasinya itu mereka salah pemasangan pada saat memasang timing belt yang baru ya. Jadi cara pasangnya itu tidak membuka ini tensioner yang di sini, seharusnya ini dibuka baru bisa kita memasang timing. Jadi mereka kemarin tidak membuka di bagian ini, membuka di bagian di sini ya. Jadi cara memasukkannya itu kemarin disongket-songket, kata pemiliknya seperti itu, karena pemiliknya melihat langsung ya. Jadi dipasang dan akhirnya terlalu padat untuk timing ya. Jadi mengakibatkan terjadi pergeseran karena terlalu padat ya. Jadi bergeser di bagian timingnya dan menyentuh sampai terlepas, dan akhirnya untuk baut tensioner yang di sini itu patah. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pemasangan timing belt hati-hati, karena bisa berakibat fatal dan bisa merusak ke bagian komponen mesin yang di dalamnya teman-teman. Ini kita lanjut dulu, kita pasang koper, setelah itu kita pasang puli, kita pasangi semua untuk alatnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nih teman-teman, tuh Mitsubishi Pajero nya sudah selesai kita rakit ya. Kita sudah pasangin semua, kita kompletin. Untuk pemasangan timing belt juga sudah kita buatkan ya. Untuk videonya ini sudah kita lengkapi semua. Untuk rocker arm yang patah kemarin juga sudah kita ganti. Jadi kendala mobil ini kemarin itu tiba-tiba mesinnya mati mendadak pada saat di bawah jalan ya, karena kemarin pemiliknya mau pulang kampung ke Pekanbaru. Jadi sebelum hari Lebaran kemarin itu diperbaiki atau diservis ya di bagian mesin dan juga bagian kolong-kolong, itu sekitar habis jutaan atau pemiliknya. Dan akhirnya setelah dicek di bagian timing belt, kata mekaniknya itu ada mengalami usia, jadi diganti. Nah,
Alhasil setelah akhirnya mobilnya makin bermasalah ya teman-teman, jadi mati total pada saat di jalan. Jadi kemarin dicoba ditelepon kembali ke bengkel yang semula, disuruh di starter terus, dan akhirnya membuat rocker armnya jadi patah. Jadi kemarin sudah kita periksain semua, alhamdulillah sudah kelar, dan sudah kita skor juga ke labnya, dan juga kita ganti di bagian o-ring klep. Jadi peremajaannya sudah selesai, ini tinggal kita tes untuk hidupkan teman-teman. Nah ini kita mau coba hidupkan dulu ya untuk mesinnya. Kita coba starter. Oke, kita coba hidupkan mesinnya. Ini udah mesinnya sudah hidup ya teman-teman, karena kemarin sudah kita buang angin untuk minyaknya, karena sekalian ganti filter solar ya kemarin. Ini kondisi sekarang pada saat mesin sudah hidup, setelah kita perbaiki di bagian rocker arm dan juga ganti seal klep ya sekalian kemarin. Setelah peremajaan, kondisi mesinnya seperti ini. Mesinnya sudah aman ya teman-teman, alhamdulillah. Kita biarkan dulu, kita panasin, nanti setelah itu kita record kembali. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, untuk Mitsubishi Pajero yang mengalami salah pemasangan timing ya, ini sudah kita tes jalan, alhamdulillah. Tadi sekitar 10 kilo kita tes jalan untuk mobilnya, alhamdulillah sudah tidak ada masalah, suara juga sudah halus. Ini sudah kita bawa jalan ya tadi bengkel tadi. Jadi keluhannya kemarin teman-teman, mesin itu mati tiba-tiba pada saat dibawa jalan. Jadi saat penggantian timing belt kemarin, lalu dibawa jalan, setelah itu mesinnya mati tiba-tiba. Jadi menyebabkan ternyata timingnya putus di bagian baut tahanannya ya teman-teman. Yang sudah kita tes jalan, ini kita nanti mau coba learning. Kita sengaja bawa jalan karena mau naikkan suhu oli matic, karena persyaratan untuk learning itu oli maticnya suhunya harus mencapai 80 ya. Jadi baru bisa kita learning. Ini kita bawa jalan tes dulu. Ini nanti setelah bengkel kita coba learning. Jadi nanti kita lanjut lagi. Oke. Nah ini teman-teman, untuk Pajero yang BK1577 VG yang mengalami kerusakan di bagian timing kemarin karena putus di bagian baut tahanan arm tensionernya. Padahal kemarin baru selesai perbaikan di bagian penggantian di bagian timing belt di bengkel sebelumnya, karena ada usia ya teman-teman, sudah usia di bagian timing beltnya, jadi diganti. Jadi semakin diganti kemarin akhirnya terjadi permasalahan seperti ini, mobilnya mati mendadak pada saat dibawa jalan pulang kampung. Hari ini sudah selesai kita perbaikin semua, kita overhaul juga di bagian cylinder head, kita lakukan skor klep dan juga penggantian di bagian o-ring klep. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Untuk mesinnya sudah kita tes jalan juga tadi, tidak ada kendala dan tarikannya alhamdulillah sudah ringan, karena EGR dan juga intake manifold di situ terdapat kotor-kotoran atau karbon-karbon yang banyak sekali. Ini sudah kita bersihkan semua, alhamdulillah sudah selesai. Ini mesinnya sudah halus ya teman-teman suaranya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk pemasangan timing belt juga harus berhati-hati. Untuk teman-teman yang baru pemula yang masih mau memasang timing belt, harus diperhatikan betul-betul dan jangan sepele, nanti bisa berakibat fatal, dan kasihan juga untuk pemiliknya, sudah mengeluarkan biaya banyak tapi untuk hasilnya tidak maksimal. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.